Baik, baik. Hari ini kuliahnya adalah kita akan membahas tugas 2 dan tugas 3 tentang bagaimana mencari resultan gaya secara analitis dan grafis. Saya sudah mengecek beberapa tugas yang sudah dikerjakan dari beberapa teman, itu saya lihat memang sudah secara umum sudah memahami satu, kemudian ada yang kurang memahami, kemudian ada yang kurang teliti sebenarnya, eh, sudah benar caranya tapi kurang teliti. Jadi kalau di statika nanti atau di perhitungan-perhitungan struktur kalian salah di awal gitu menentukan px dan misalkan p horizontal dan vertikal, itu nanti sampai belakang juga salah menjadikan resultannya, sehingga ketelitian itu menjadi penting. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan ketelitian, yaitu dengan berlatih terus begitu. Kemudian secara grafis, eh, sudah ada yang bisa, tapi masih ada beberapa yang belum, sehingga saya ingin hari ini kita membahas tugas 2 dan tugas 3. Kemudian yang saya maksud membandingkan itu maksudnya adalah membandingkan hasil secara analitis dan grafis gitu. Mestinya nilainya sama gitu. Resultan kita hitung secara analitis dan resultan yang kita hitung secara grafis itu mestinya hasilnya sama begitu. Sehingga jika tidak sama, itu yang perlu dicek. Oleh karena itu, mengapa kita harus mempelajari, harus menghitung secara analitis dan grafis, itu adalah untuk memverifikasi perhitungan kita. Kalau perhitungan kita secara analitis sudah kita lakukan, ini benar nggak ya? Nah, itu dicoba dengan grafis. Oh, ternyata hasilnya sama, memang seperti ini, nah itu benar. Jika ada yang berbeda atau salah, nah itu yang perlu kita nanti cermati di mana letak kesalahannya. Begitu. Baik, saya akan mulai. Beberapa sudah saya periksa dan saya beri nilai, beberapa belum, mohon maaf. Tapi saya sudah cek semuanya secara umum. Oke. Apakah bisa dilihat presentasinya? Oke. Ya. Jika ketika saya menjelaskan ada yang kurang jelas, bisa dihentikan ya, diminta untuk menjelaskan, tidak apa-apa. Ini soalnya ya, soal satu dan soal 2. Ini kenapa harus kita pahami? Karena ini dasar dari kita nanti akan melakukan perhitungan-perhitungan yang lebih dalam. Jadi bagaimana kita menguraikan gaya-gaya dari yang tidak berbentuknya secara vertikal dan horizontal, kita akan buat itu menjadi vertikal dan horizontal. Kenapa gaya yang miring ini harus kita uraikan menjadi vertikal dan horizontal? Supaya memudahkan kita mencari resultannya secara analitis, tetapi secara grafis tidak ya, begitu. Baik, sekarang ada soal yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Secara grafis dulu, secara grafis saya ingin ulang sedikit, teorinya. Jadi misalkan ada gaya seperti ini, P sama dengan 100 kg dengan sudut alfa 30 derajat. Kita harus uraikan dulu yang pertama, gaya yang miring ini menjadi gaya vertikal dan horizontal. Sehingga gaya horizontalnya itu menjadi PX karena ini adalah sumbu X. Caranya adalah ini diproyeksikan ya, ditarik garis lurus begini, nah ketemu secara horizontal begini. Baik, begitu pula secara vertikal. Nah, ini. Nah, di soal yang kedua, setelah saya cek itu banyak yang terjebak, itu ada soal jebakan di situ. Artinya bahwa X itu, nanti kita lihat, X itu tidak selalu cos dan Y itu tidak selalu sin. Nanti kita lihat ya. Itu tergantung dari sudutnya bagaimana. Oke, saya ulangi ke sini lagi. Jadi dari gaya yang miring ini dengan sudut alfa 30 derajat kita harus uraikan menjadi PX dan menjadi PY. Nah, PY ini itu bisa kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, begitu. Hanya untuk memudahkan
cara perhitungan kita. Karena begini, asumsi atau sistem yang kita gunakan itu misalkan begini, jika ini ada alfa sudut begini, maka PY itu adalah garis yang ada di depannya. Nah, X ini ada di bawahnya begitu. Atau kita membutuhkan kalau di sini ada sudut begini, ada gaya Y dan ada gaya X yang ada di bawah. Atau ini dibolak-balik juga bisa begitu ya. Intinya adalah seperti ini. Jika ini ada alfa di sini, kemudian ada garis di depannya, itu berarti Y. Dan ada garis di bawahnya X, atau yang paling mudah adalah ini alfa, ini adalah depan sudut. Nah, ini di bawah berarti adalah samping sudut. Dan ini adalah sisi miring. Kenapa ini perlu kita buat sa miring ini adalah untuk memudahkan kita. Apakah ini kita menggunakan sinus, apakah menggunakan kosinus gitu. Nah, ini adalah sin alfa, saya ulangi sebentar, maka sin alfa itu adalah Y per R. Ya, Y per R. Atau, nah ini jangan dihafalkan Y-nya ya, tapi dihafalkan kalau sinus itu adalah bahwa garis yang ada di depannya dibandingkan dengan garis miringnya. Sisi yang ada di depan sudut dibandingkan dengan sisi miringnya. Sehingga sin alfa sama dengan, kebetulan ini notasinya Y. Sin alfa sama dengan demi, depan dan miring. Sedangkan cos, oh ya maaf. Sehingga untuk mencari Y, ini yang kita carikan, PY ini. Jadi dari P ini diuraikan menjadi yang vertikal, ini Y. Maka mencari Y adalah perkalian silang R dikalikan dengan sin alfa. Kemudian begitu pula dengan cos. Cos itu adalah X. Dalam hal ini, karena ini notasinya adalah X, maka cos alfa sama dengan X dibagi dengan R. X dibagi dengan R. Atau samping, sisi bawah dibagi dengan miring. Ya, sisi samping dibagi dengan miring. Atau kita singkat sami. Oke. Ini kalau kita ganti menjadi A, Y, dan seterusnya, bisa jadi. Sehingga harapan saya itu kalian tidak menghafalkan nilai X-nya di sini, tetapi menghafalkan konsepnya. Kalau cos itu adalah perbandingan sisi samping dibandingkan dengan sisi miring. Jadi gampangannya adalah kalau cos alfa itu adalah sami, samping dibandingkan dengan miring ya. Oke, begitu. Sehingga mencari X-nya adalah R kali cos alfa. Nah, ini aplikasinya jika seperti ini dan seterusnya, PY maka P kali sin 30. Nah, ini yang harus kita perhatikan nanti. Y itu nanti tidak selalu sin, tapi kita harus menggunakan acuan ini, bahwa sinus itu adalah perbandingan dari sisi di depan sudut, depannya sudut ini dibandingkan dengan sisi miring. Baik, sehingga kalau kita lihat di sini bagaimana cara mengerjakannya, beberapa sebagian besar sudah cukup benar. Jadi gaya ini kita gambarkan dulu, kita uraikan dari P dan Q ini. Satu, P ini kita uraikan menjadi PX ya. Caranya diberi garis lurus di sini supaya ini kita tahu X-nya berhenti di mana. PX dan kemudian ada PY di sini. PX dan PY. Sudutnya adalah berapa? 20 derajat benar. Kemudian Q juga kita uraikan menjadi QX dan menjadi QY begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Iya, puji Tuhan. Ini suaranya Chandra ya? Iya, Pak. Waduh, ya puji Tuhan, saya masih mengenali suaramu walaupun kita semoga kalau di jalan ketemu disapa ya. Ya, Siap. oke Chandra. Baik. Sehingga untuk Q itu sudutnya adalah 45 derajat, jangan 25 derajat. Karena sudutnya dihitung dari eh, sisi yang mendatar di sini. Jadi 25 tambah 20. Begitu ya. Sehingga nanti mohon maaf. Sehingga langsung saya bahas saja. Perhitungannya adalah begini. Saya coba buat di Excel ini, saya yakin kalau ini bisa semuanya. Jadi kita hitung dulu. Q sama dengan, contoh ini adalah 60 Newton, alfa 45 ya, Q-nya 25 tambah 20. Qx sama dengan Q cos alfa ya,
Qx Q cos alfa. Cos kenapa? Karena cos itu karena perbandingan antara, karena ini mendatar begini adalah samping sudutnya di sini dibagi dengan sisi miringnya Q. Sehingga Q sama dengan Qx sama dengan Q kali cos alfa sama dengan 42,43 dan Qy sama dengan Q kali sin alfa. Kebetulan untuk sudut 45 derajat baik cos maupun sinnya sama ya, sehingga nilai Qx dan Qy-nya sama. Baik, saya pikir di sini semuanya sudah benar, tetapi ada beberapa yang saya cek kurang teliti saja, nilainya masih salah. Berikutnya untuk P juga kita uraikan menjadi Px dan Py. Untuk P 40 Newton ini, maka sudutnya ini saya namakan beta ya. Beta itu sudut, bukan beta saya itu maksudnya. Beta itu sudut 20 derajat. Maka Px sama dengan P kali cos beta ya. P kali cos beta. Paham ya? P ini Px ini kenapa menjadi cos? Maka karena cos 20 derajat itu adalah sama dengan Px dibagi dengan P. Maka Px sama dengan P cos beta. Dan Py sama dengan P kali sin beta. Saya pikir kalau ini hampir semuanya benar, tapi sekali lagi ada yang kurang teliti. Sehingga kalau dilanjutkan bagaimana selanjutnya? Nah, setelah ketemu gaya-gaya yang kita sudah uraikan dari Q ini menjadi Qx dan Qy, Px dan Py. Hati-hati arahnya ya. Arahnya harus benar, tanda panahnya ini, karena kalau ke atas nilainya positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, dan ke kiri adalah negatif. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan jumlahkan semua gaya yang horizontal dan semua gaya yang vertikal. Begitu. Sehingga besar resultan gaya pada sumbu X sama dengan Rx ya, ini adalah Qx ditambah Px ya. Jadi yang arah X pada sumbu X ini adalah sumbu X, Qx ditambah dengan Px. Sehingga adalah Qx-nya 42,3 ditambah dengan Px-nya 37,59. Sedangkan pada sumbu Y itu kita jumlahkan karena semuanya positif ke atas, maka di sini tandanya adalah plus. Ry sama dengan, mestinya ini ada plusnya tapi tidak dituliskan, sama saja ya. Positif Qy ditambah positif Py sama dengan 56,11 Newton. Berikutnya ini masih jumlah resultan dalam arah X dan arah Y, jadi Rx dan Ry. Jadi ini jumlahkan, ketemu jumlah-jumlah gaya yang Y dan jumlah-jumlah gaya yang X, ketemu Rx dan Ry. Nah, bagaimana mencari resultannya? Ini dengan prinsip Pythagoras. Maka R sama dengan sisi miringnya Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat di akar. Begitu ya. Jadi akar pangkat 2 dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Jadi 80,01 dikuadratkan ditambah 56,11 dikuadratkan, ketemunya ini. Berikutnya adalah arah resultan gayanya, mencari sudutnya. Jadi tangen alfa sama dengan, tangen itu adalah perbandingan antara Y dibagi dengan X semuanya. Jadi Ry dibagi Rx sama dengan 0,701. Kemudian gamanya sama dengan, kalau di kalkulator bisa ya langsung ketikan arkus tangen ini, ketemu sudutnya 35,04. Begitu. Saya sudah buatkan rekapnya perhitungan, mestinya jawabannya ini ya. Dari NIM akhir kalian itu Qx-nya begini, Rx-nya begini, dan seterusnya, ini jawabannya untuk mengkoreksi. Sampai sini ada pertanyaan? Saya pikir jelas ya. Ini karena saya lihat ini banyak yang benar, cuman salah, kurang teliti saja kalau di sini. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oh iya. Terima kasih Chandra lagi. Baik, berikutnya saya akan ke soal yang kedua. Nah, ini yang mungkin
ada kesalahpahaman, sedikit beberapa kesalahpahaman. Baik, untuk soal 2 ini atau nasi tugas 2 ini ya, itu kita sama cara pertama kita uraikan gaya-gayanya. Jadi F1 ada gaya F1 150 Newton ini dengan rim akhir ya. F2 80 Newton, F3 ke bawah, F4 ke sana dengan sudutnya masing-masing. Nah, F1 kita uraikan dulu menjadi F1X ya, horizontal F1X dan F1Y begini dengan sudutnya 30 derajat. Berikutnya, lah ini yang banyak yang salah paham. F2-nya kita uraikan menjadi F2Y dan F2X. Gitu ya, F2Y dan F2X. Sedangkan F4-nya kita uraikan menjadi F4X ini ke sini dan F4Y. Begitu. F3 tidak perlu karena ya sudah ini sudah F3X tidak ada pasti karena arahnya sudah ke bawah, tidak perlu diuraikan. Baik, sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi gaya-gayanya kita uraikan ya. F1 ini menjadi F1X, F1Y, kemudian F2Y, F2X, kemudian F4X dan F4Y. Baik, jelas ya. Nah, sekarang saya coba berarti. F1X itu berarti adalah, coba lihat di sini. F1X itu berarti kita akan menggunakan cos ya. Cos karena ini adalah di samping sudut. Ya, samping sudut. Kalau di depannya berarti pakai sin. Sehingga F1X sama dengan F1 cos 30. F1 cos 30. Oh, maaf. F1X sama dengan F1 cos 30 ya. Karena F1X-nya ada di sini. F1Y-nya adalah F1 sin 30. Kenapa? Karena F1Y ini kan tadi ya di yang pertama tadi ini bisa diproyeksikan kan, F1Y itu posisinya di sini. Bisa, kemudian diletakkan di sini juga bisa. F1Y itu posisinya ada di depan sudut 30 derajat. Kita tahu kalau depan sudut itu sinus, F1 sin 30. Nah, berikutnya ini yang beberapa salah. F2X. Nah, sekarang saya tanya, F2X itu berarti sin atau cos? Silahkan, ada yang sin ya? Sin berapa? Sin 20. Iya, betul sekali Yoda. F2X itu jangan cos lo ya, tapi adalah sin. Kenapa? Ini kan bisa diproyeksikan ke sini ya. Ya, betul sekali. F2X ini itu kalau sudutnya di sini, ini kan bisa dipindahkan di sini. Sehingga F2X itu depan sudutnya adalah 20 derajat begitu. Depan sudutnya adalah 20 derajat. F2Y-nya adalah F2 cos 20, pasti kebalikannya. Yang lain sudah jalan seperti biasa. F4X-nya berarti berapa? Selain Yoda dan Chandra, silahkan menjawab. F4X-nya berarti pakai sin atau cos? Kos saja, Pak. F4X-nya cos ya? Iya, Pak. Maaf, ini suaranya siapa? Kristen. Kristan. Oke, Kristan. Saya akan hafalkan Kristan. Kristan. Betul sekali Kristan. F4X menggunakan cos. Betul sekali. Mantap sekali. Sehingga F4Y-nya menjadi sin 15 derajat ya. Nah, sekarang sigma Fx-nya. Sigma Fx berarti adalah semua gaya-gaya arah X. Ya. Jadi kita lihat di sini sebelum kita jumlahkan. X itu tidak selalu cos. Hati-hati ya. Ini perlu kita pahami. Jadi kalian jangan hafalkan bahwa X itu selalu cos. Kita lihat konteksnya. Kalau sudutnya ada di sini, walaupun itu X, maka dia akan menjadi sin. Ini. Sedangkan Y pun itu tidak selalu sinus. Kita lihat konteksnya. Kalau Y-nya seperti ini, sudutnya di sini, maka ini akan menjadi cos begitu. Bisa dipahami ya. Baik. Saya mau sedikit ada pertanyaan tambahan. Ya. Kalau ini adalah 20 derajat, sudut di sini 20 derajat, berarti dari garis ini sampai ke F2X itu sudutnya berapa?
70 Pak. Berapa? 70. Iya, betul sekali Kristan. Kok Kristan? Iya Pak Kristan. Iya, betul sekali 70 derajat, benar. Boleh ndak kita F2X ini kita menggunakan cos? Boleh Pak. Boleh Pak. Boleh, tapi sudutnya? 70 derajat. Cos 70. Iya, betul sekali, luar biasa, mantap. Ya, saya harapkan kalian mengerjakannya juga begitu ya, pelan-pelan sehingga kalian berarti sudah pahami bahwa jangan dihafalkan rumus-rumusnya tetapi konsepnya begitu ya. Ini kita menggunakan, kalau ini kita F2X ke sini, sudutnya ada di sini. Kita lihat ya bahwa jika dia di samping sudut, maka ini akan menjadi cos ya, betul sekali. Puji Tuhan. Sekarang kita ke sigma fx. Sigma fx berarti adalah f1x ya, ke kanan positif dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena f2x-nya ke kiri. f2x ditambah f4x positif ya ini ya. Jadi f4x dan f1x positif ke kanan, maka nilainya positif. Sedangkan f2x ini menjadi negatif karena dia ke kiri. Berikutnya sigma fy, semua gaya-gaya fy adalah f1y. Nah, ini salah ini. Sebentar saya betulkan dulu. Mestinya apa ini ya? f1y begini ya. Oke. F1Y positif ke atas ditambah F2Y juga positif ke atas. Nah, ini dikurangi F4Y karena arahnya ke bawah, dikurangi F3 karena arahnya ke bawah. Begitu ya. Oke, sehingga sudah jelas. Kita lihat di sininya pembahasannya. Ini gambar tadi. Sehingga kita bisa mencari di sini F1 150. Jadi kalau Anda NIM-nya 2, berarti NIM jadi 152. F1X sama dengan F1 cos alpha dan seterusnya diuraikan dulu semuanya. F2 80 diuraikan jadi ini ya tadi ya. F2X itu bukan cos tapi menjadi sin karena sudutnya ada di sini. Ya. F2-nya pindah di sini, dia menjadi sin. Kemudian lanjut menjadi F4 cos dan sin. Nah, dari sini sama. Kemudian bagaimana mencari resultannya? Nah, ini tadi F1X gaya horizontalnya hanya ada 3 ya. F1X dikurangi F2X karena dia ke kiri, ditambah F4X ini ke sini, jadi ditambahkan ini F1X, F2X min F2X karena ke kiri dan ditambahkan F4X. Sedangkan untuk RY atau sigma gaya FY itu ada 4 karena ada F3 di sini ya. F1Y ke atas positif ditambah F2Y positif ke atas dikurangi F3 karena ke bawah dikurangi F4Y karena negatif juga ke bawah. Maka resultan gayanya sama tadi. R sama dengan Rx kuadrat ditambah Ri kuadrat ketemu 199,65. Nah, arahnya Ry dibagi dengan Rx, nilainya ini, maka sudutnya adalah arcus tangen gamma 4,11 derajat. Oke. Sehingga begitu, ini jawabannya. Jika kalian NIM akhirnya ini bisa cek di sini, nanti bisa dilihat jawabannya. Saya harapkan kalian bisa perbaiki ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita ke grafis. Oke, jelas semua ya? Iya. Puji Tuhan. Baik. Sekarang kita ke grafis ya. Analisis. Kita akan menghitung resultan. Maksudnya grafis itu begini. Kita akan menghitung resultan ini, nilai R ini dengan cara grafis. Nah, nilainya mestinya kalau kita menghitung secara analitis ini harus sama dengan kita menghitung secara grafis begitu. Nah, karena saya tidak sempat memvideokan dengan 2 garis siku-siku, saya akan coba menjelaskan dengan AutoCAD gitu.
Ada yang sudah bisa AutoCAD? Ini yang pasti bisa si anu ini siapa? Masih belum, Pak. Oh iya, jangan khawatir nanti pasti bisa nanti. Belajar, Pak. Belajar sama ini loh, siapa ini dari STM Singosari, Ginaris ini pasti harus bisa. Ya, Ginaris ini harus mengajarkan teman-temannya. Ya, tapi nanti kita ada kuliah itu ya. Kita ada kuliah CAD nanti menggambar rekayasa nanti dengan saya juga. Baik, kita akan menghitung secara grafis. Soalnya seperti ini sama. Langkah pertama adalah seperti di penjelasan video tutorialnya itu, videonya kuliah tentang bagaimana menggambar atau menghitung secara grafis. Kita tentukan dulu skalanya, skala gayanya. Skala gaya ini diperlukan untuk supaya nanti kita bisa mengukur ya. Jadi resultannya nanti kita ukur, kita kalikan dengan skala gaya. Skala gaya ini disesuaikan dengan luasan bidang gambar kita atau luas kertas kita. Jadi jangan terlalu besar skalanya, nanti nggak cukup, atau gambarnya nanti kalau skalanya juga terlalu kecil juga gambarnya tidak terlihat gitu. Jadi yang dipaskan saja. Untuk kali ini skala gayanya adalah dan skala jaraknya untuk setiap 1 newton itu sama dengan 10 mm. Begitu ya. 1 newton sama dengan 10 mm. Sehingga kalau nanti di sini P-nya adalah 40 newton, maka saya akan menjadi berapa? Berapa milimeter? Apakah bisa dipahami? Kalau iya, betul sekali. Kristan lagi ya? Suaramu lemah lembut. Tapi yang penting semangat dan betul sekali. Terima kasih Kristan. Betul. Jadi kalau P-nya 40 newton, maka kalau skalanya 1 newton sama dengan 10 mm ya kita tinggal kalikan saja. 40 dikalikan 10 menjadi 400. Nah, kemudian saya gambarkan di sini karena kita sudah ke sini ya. Ini saya gambarkan garis sepanjang. Jadi kalau kita cek ini panjangnya adalah ini, kita bisa cek di sini distance-nya adalah ini satuannya milimeter ya. 400 mm ini. 400 mm dengan sudut 20 derajat. Nah, kalian menggambar saja dengan penggaris siku ini dengan busur derajat, panjangnya kalau skalanya sama dengan saya 400 mm atau 40 cm ya, dengan sudutnya 20 derajat. Kemudian untuk yang Q itu sama caranya, karena di sini adalah 60, maka saya gambarkan panjangnya adalah 600 mm, sudutnya adalah kalau dari sini sampai ke sini itu adalah 45 derajat ya. Kalau dari sini sampai ke sini mestinya sudutnya adalah 45 derajat begitu. Atau dari sini ke sini 25 derajat. Baik, sampai sini jelas ya. Ini kan harus menggambar awal dulu. Berikutnya, langkah berikutnya adalah bagaimana cara membuat resultan gayanya. Cara membuat resultan gayanya, setelah ini jadi, kalian mengambil 2 garis siku-siku ya, seperti di contoh video kemarin. Garis dari sini, ini kalian proyeksikan, jadi penggarisnya ditaruh di bawah, di penggaris sikunya di sini begitu, kemudian ini digeser ke kanan, kemudian kalian buat garis yang sama persis dengan sini ya, sehingga ini saya proyeksikan ke kanan begini. Nah, begini. Sampai sini jelas? Jadi gambar yang ada ini diproyeksikan dulu ke kanan begitu. Jelas ya? Iya, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Langkah berikutnya adalah kita ke ini P ya. Oke, ini adalah P. Berikutnya adalah kita akan melanjutkan. Caranya adalah ini masih poligon, cara poligon segitiga itu. Untuk garis P ini, untuk gaya Q, kita proyeksikan di mana start atau awal dari Q ini akan kita pertemukan dengan ujung atau akhir dari P di sini ya. Jadi yang di sini ini kita akan proyeksikan
dengan garis siku-siku di sini, itu ujungnya ini akan bertemu dengan ujungnya yang ada di sini. Ya, gitu. Sehingga ini kalian tarik garis siku-siku, ini diproyeksikan ke sana begitu, seperti di contohnya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Langkah terakhir adalah kita akan menggambar resultannya. Nah, resultannya bagaimana? Resultannya adalah kita menarik garis dari start awal, dari titik awal gaya yang pertama, titik awal gaya yang pertama dipertemukan dengan titik akhir gaya yang terakhir. Ini gaya pertama adalah P, titik awalnya di sini, dipertemukan dengan titik akhir gaya yang paling akhir, yaitu adalah Q di sini. Sehingga kita buat garis dari sini dihubungkan saja sampai ke ujung di sini. Nah, ini adalah R-nya. CO, ini adalah R. Ini adalah R-nya. Jadi Nah, langkah berikutnya setelah jadi gitu ya. Jadi ujung dari ujung dari gaya pertama atau start dari gaya yang pertama dipertemukan dengan titik akhir dari gaya yang paling akhir. Nah, berikutnya adalah setelah kita buat garis, ini kita ukur. Kita ukur saja. Ini satuannya kita ukur saja dari sini, dari startnya di sini sampai ke ujung. Kalian ukur pakai penggaris ya, diukur. Nah, di sini ketemu berapa di sini? 977,25 ya. 977,25. Jelas ya? Kalau kalian pakai penggaris nanti kalian juga bisa ukur. 977,25. Jadi R-nya adalah, saya ketikkan di sini, R sama dengan 977,25 mm. Besar sekali. Nah, R-nya 977,25. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, puji Tuhan. Nah, berikutnya ini masih dalam milimeter. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan kembali R-nya ini menjadi Newton? Ya, berarti caranya adalah maka R-nya ini kita kalikan dengan skalanya ya. Maka seperti di contoh, maka R yang sesungguhnya adalah 977,25 mm dibagi 10 mm sama dengan 97,73 lah Newton. Ya, ini. Dari sini, ini 10 mm dari mana? Itu adalah dari skala yang ada di sini. Ya. Dibagi dengan skalanya. Kemudian nilai ini kita bandingkan dengan perhitungan secara analitis. Kita coba cek perhitungan kita yang tadi ya. Resultannya berapa? Nah, resultannya 97,73 dengan grafis 97,73. Oh, berarti perhitungan saya sudah benar. Secara grafis saya menghitungnya 97,73. Secara analitis saya menghitungnya 97,73. Secara grafis saya menghitungnya juga ketemu 97,73. Nah, berarti perhitungan saya sudah benar. Dari perhitungan analitis tadi diverifikasi dengan perhitungan grafis ini nilainya sama. Berarti sudah oke begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Oh iya, terima kasih, puji Tuhan. Berikutnya kita yang ke soal nomor 2 dengan cara yang sama. Kira-kira ini bisa atau perlu dijelaskan begitu? Jelaskan, Pak. Oke, mantap. Saya juga sudah siap. Iya, siap. Terima kasih. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini agak sedikit banyak gayanya, tetapi prinsipnya sama.
Yang pertama kita buat skalanya, skala gayanya ini sama, kebetulan saya buat skala gayanya sama ya. Skala gayanya adalah 1 Newton sama dengan 10 mm. Jadi setiap 1 Newton itu sama dengan 10 mm. Sehingga kalau di sini 150 maka akan menjadi 1500 mm. Nah, kalian mungkin akan berbeda skalanya karena disesuaikan dengan bidang gambar kalian, bidang kertas kalian. Bisa 1 Newton sama dengan 5 mm dan seterusnya. Hati-hati dalam menentukan skala, ketika nanti kalian sudah menyelesaikan resultannya, itu jangan lupa nanti pembaginya ini juga sama dengan skala di sini. Jangan kalau di sini 1 Newton sama dengan misalkan 20 mm, kalian tetap bagi menjadi 10 mm gitu. Jadi supaya pas di bidang gambar itu nilai yang ada di sini sebaiknya diperbesar gitu ya. 1 Newton sama dengan misalkan kalau ini 100 mm maka nanti garisnya bisa lebih pendek begitu disesuaikan dengan bidang gambar. Kebetulan ini di AutoCAD gitu, jadi bisa sedetail-detailnya karena AutoCAD itu luar biasa sekali, ketelitiannya sangat tinggi. Kita menggambar 1:1, kemudian mau menggambar apapun bisa. AutoCAD adalah software yang general sekali. Oke, kembali ke sini, saya skalanya 1 Newton sama dengan 10 mm, sehingga kalau di sini F1-nya adalah 150, itu akan menjadi 1500 mm. F2-nya dengan sudut 30 derajat. Kemudian F2-nya menjadi 800 mm, F4-nya menjadi 1000 mm dan F3-nya menjadi 1100 mm. Baik, dan yang kedua prinsipnya nanti sama. Setelah kita gambar, bagaimana cara kita memproyeksikannya? Bahwa diikuti saja gaya-gayanya. Jadi diurut saja F1, F2, F3, F4. Jadi F1 dibuat, bagaimana dengan F2? F2 caranya sama dengan yang soal nomor pertama tadi, bahwa ujung awal dari gaya yang mau kita proyeksikan bertemu dengan titik akhir gaya sebelumnya. Baik, kemudian ini sudah saya gambarkan berdasarkan skalanya. Ini sudah berdasarkan skalanya, jadi ini panjangnya adalah, coba sih, kita cek ya. Nah, ini sudah 1500, bisa dilihat di sini. Jadi 150 menjadi 1500, kemudian yang di sini ini 800. Kenapa 800? Karena sudutnya di sepanjang garisnya adalah 80 Newton dikalikan dengan skalanya 800. Dan begitu pula F4 1000 dan ini F3 1100 gitu. Sampai sini saya pikir jelas ya. Ini dengan busur derajat saja nanti menggambarnya. 15 derajat ke bawah dengan panjang 1000 mm, kemudian ini 20 dari sini, berarti kalau sampai di sini itu dengan busur itu berarti adalah sudutnya adalah 90 derajat ditambahkan dengan 20 derajat, berarti ini adalah 110 derajat kalau pakai busur dari sini ke sini ya. Begitu. Baik, kita akan coba dengan cara yang sama, kita akan proyeksikan. Jadi F1 setelah ini gambar ini jadi secara terskala begitu, sudutnya sudah benar, panjangnya sudah benar. Ini kita proyeksikan ke sisi sebelah kanannya. Ini saya proyeksikan, mungkin di sini ada, bayangkan ada penggaris begitu, penggaris siku, bawahnya ada penggaris besar sebagai relnya. Ini saya proyeksikan ke kanan. Nah, begini. Oke. F1 di sini. Langkah berikutnya adalah F2-nya kita proyeksikan. Gimana caranya? Hati-hati ya. Jadi dari ujung awal F2 ini, start atau titik awal dari gaya F2 ini ditemukan dengan titik akhir dari F1 ya, sehingga ini kita proyeksikan dari sini, kita temukan diproyeksikan ke sana. Ini masih sejajar ya, ketemu dengan ujungnya di sini.
Kalau Anda nanti membuatnya segitiganya yang digeser begitu, kemudian kalian buat garis panjang begitu, baru diukur gitu panjangnya berapa ya. Kalian pasti bisa. F2. Sampai sini jelas ya. Berikutnya setelah F1 selesai, ini F1, ini adalah F2. Berikutnya adalah F3. Ini saya pindahkan ke sini saja. Ini F1. Ini adalah F1, ini adalah F2, hasil proyeksi dari F2 ini. Bagaimana dengan F3? Caranya sama. Jadi dari start dari F3 ini akan kita temukan dengan ujungnya F2. Itu ya. Jadi ini kita proyeksikan. Ini akan bertemu di ujungnya di sini. Ya, kalian kalau buat ya dari sini kemudian diproyeksikan ke sana. Atau kalau ini vertikal lurus begitu ya, buat saja dari sini langsung garis ke bawah, panjang dulu, baru diukur panjangnya ini adalah berapa? 110 tadi ya, 1100 kalau skala saya. Begitu. Sampai sini saya pikir masih jelas ya. Berikutnya F3 sudah selesai. Sekarang kita ke F4. F4 sama, jadi ujung awal dari F4 ini ditemukan dengan ujung akhir dari F3. Jadi dari sini ini kita temukan ujungnya di sini, kita temukan dengan F4 di sini. Nah, sudah selesai. Nah, jadinya memang begini. F1 ini sejajar ke sana, kemudian F2 diproyeksikan ke sana, F3 ke bawah, kemudian F4 ke kanan. Jadi ini berurutan saja. F1, F2, F3, F4 berurutan ya. Langkah terakhir adalah sama dengan prinsip yang pertama tadi. Itu adalah kita hubungkan titik awal. Jadi start awal gaya pertama dihubungkan dengan titik akhir gaya yang paling akhir ya. Sehingga kita buat garis saja dari sini sampai ke sini. Kita hubungkan garis yang ada di sini dengan garis yang ada di sini dengan gaya F1 ujung akhirnya. Nah, ini adalah R. Sudah ketemu. R-nya yang mana? Ini adalah R. Masih F1 ya. R. Langkah berikutnya kita akan ukur dulu. Ini silahkan diukur gayanya. Tadi dengan asumsi F1 nya 150 ya. 150. Dengan asumsi NIM-nya adalah 0, maka F1 nya 150. Maka kita lihat, kita ukur saja panjangnya berapa di sini. Panjangnya 1996,47. 1996,47. Coba ya. Ini saya kopikan di sini. R sama dengan 1996,47 mm. Ya, panjangnya 1996,47 mm. Nah, R yang sesungguhnya berarti ini masih dalam milimeter. Maka R yang sesungguhnya adalah R yang sesungguhnya adalah 199,47 dibagi dengan 10 mm. Akan sama dengan berapa? 199, ya 2 angka di belakang koma beginilah. Ya, ini dibagi, ini kan maju 199,65, satuannya adalah Newton. Kita cek. Nah, dari sini kita cek, dari perhitungan grafis kita ini kita cek dengan analitis. Ya, ini asumsinya 150 ya. 199,65 kita cek dengan perhitungan analitis kita. Apakah sama ya? Gitu. Kita cek perhitungannya soal 2.
Ini tadi asuhnya 150, kita cek resultannya berapa? 199,65. Oh, tepat sekali ya. Berarti tadi membuatnya cukup presisi R-nya sehingga ketemunya sama begitu. 199,65, ini juga secara analitis 199,65. Begitu. Kemudian tadi ada yang kurang. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Jelas ya? Jelas Pak. Ya, puji Tuhan. Berikutnya adalah satu lagi, tadi ada yang kelupaan. Bagaimana dengan sudutnya? Nah, sudutnya itu adalah, saya kembali ke soal yang nomor 1, sudutnya itu adalah diukur dari garis yang mendatar. Jadi kalau ini adalah R-nya 977,25 atau R sesungguhnya adalah 97,73 Newton. Di analitis tadi kan kita juga hitung sudutnya ya. Sudutnya ini gamma 35,04. Nah, itu sudut itu yang mana ya? Nah, sudut itu adalah yang di sini. Jadi setelah kita gambar resultan, itu kita tarik garis mendatar dari sini ya. Kita tarik garis mendatar. Yang dimaksud sudutnya itu adalah sudut dari garis mendatar di sini sampai dengan resultan ini. Nah, ini adalah sudutnya. Sudutnya adalah ini sampai ke sini. Loh, kok ini 35 ya? Ini kok 35,04. Loh, ini ada apa gitu? Ternyata di AutoCAD-nya ini yang belum disetting. Jadi kalau mau dibuat 2 angka di belakang koma juga bisa ya. Precision-nya 2 angka di belakang koma. Loh, sudutnya pas 35,04. Jadi dari R ini dibuat garis mendatar itu adalah sudutnya 35,04 derajat. Sama persis dengan perhitungan kita yang menggunakan arkus tangan dari sini. Begitu pula dengan yang seperti ini. Yang bentuk yang soal nomor 2 tadi. Soal nomor 2, sebentar. Supaya nggak nutupi ya. Jadi R-nya adalah 199,65 Newton. Berapakah sudutnya? Buat saja garis mendatar di sini. Kemudian ukur sudut yang terbentuk antara garis mendatar dengan resultan ini. Kita coba ukur ya. Sudutnya adalah 4 derajat. Kita coba cek sudutnya berapa. 4,11 ya. Ternyata AutoCAD-nya kalau Anda pakai busur derajat 4 derajat sudah betul, sudah cukup bagus. Terus yang ini tadi Anda hitung dengan busur derajat 35 sudah oke, tidak apa-apa ya. Jadi kalau di sipil itu angka di belakang koma ini ya 1 angka di belakang koma sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Karena nanti kalau diaplikasikan ya, contoh kalian membangun sebuah rumah. Membangun sebuah rumah itu nanti kalian panjang lebar bangunan gitu misalkan, atau jarak antar dinding gitu ya. Kalian buat 3 meter, 7258 senti begitu. Ya kelihatannya bagus gitu, mungkin harus presisi. Nah, itu nanti nanti pekerjaannya tidak selesai-selesai karena harus ngukur koma-komanya itu. Yang kedua nanti kalian pasti dimarahi sama tukangnya. Tukangnya menghitung ini mempresisikan susah sekali. Jadi tidak terlalu detail kalau di teknik sipil ya. Bukan saya ingin kita supaya tidak teliti, bukan. Karena begini, kalau di dalam pelaksanaan itu kalau yang terpenting itu adalah keamanan ya. Jadi kalau ini kita naikkan begitu 977 misalkan, ya ini dinaikkan 978 dan seterusnya, itu tidak masalah. Jadi jangan berkonsentrasi pada berapa angka di belakang koma begitu, karena pada pelaksanaannya nanti di lapangan Anda di teknik sipil itu hal-hal teknis seperti ini itu dinaikkan begitu, dibulatkan ke atas gitu untuk dari sisi keamanan oke. Kemudian dari sisi perhitungan juga oke karena lebih aman begitu. Nah, di sini kalau Anda hitung pakai busur derajat 4 derajat sudah oke. Tapi kalau ini di AutoCAD ini bisa dikeluarkan berapa angka di belakang koma, 4,11. Kita cek di sini. Oh, kebetulan puji Tuhan sudutnya sama 4,11. Begitu ya.
Jadi sudut tadi itu diperlukan di mana? Itu adalah di sini yang sudah Anda hitung tadi ya. Oke. Itu adalah sudut. Jadi kalau sudah R-nya sudah selesai digambar, buat garis horizontal, kemudian kalian hitung sudutnya dengan busur derajat. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Jelas, Pak. Iya, puji Tuhan. Yang lain silahkan. Tadi Agus. Iya, terima kasih. Ya, semoga semuanya bisa jelas ya. Jadi hari ini, iya ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oh iya iya iya. Ini suaranya Olive. Oh Claudia, maaf. Maaf Claudia. Karena kalau di Google Meet kita tidak bisa melihat saya presentasi, saya tidak bisa melihat wajah kalian. Tapi saya hafalkan. Tadi sudah ada Kristen, Claudia, Chandra, Yoda. Yang lain nanti silahkan jawab. Iya, terima kasih. Jadi kalau cukup jelas, silahkan diperbaiki tugasnya. Jadi tugas hari ini adalah kalian mengerjakan ulang tugasnya, diperbaiki baik secara analitis maupun secara grafis. Kemudian dibandingkan. Maksud saya dibandingkan itu adalah nilai dari analitis tadi dibandingkan dengan nilai secara grafis. Nilainya bagaimana? Apakah sama, apakah tidak? Mestinya harus sama gitu. Karena tujuan kita menghitung secara grafis itu adalah untuk memverifikasi perhitungan analitis dan sebaliknya, begitu ya. Nah, video ini perkuliahan ini saya videokan, nanti sebentar saya unggah di YouTube, kemudian linknya saya masukkan di materi hari ini. Kalian bisa download atau kalian bisa masuk ke YouTube-nya untuk melihat itu, sehingga bisa diulang-ulang. Kalau belum jelas bagaimana caranya, bisa diulang lagi, begitu. Kemudian ada tugas presensi hari ini, yaitu adalah mengapa kita perlu menghitung analitis dan grafis. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, silahkan dijawab sesuai dengan penjelasan tadi. Baik, cukup lama, kita sampai 10.30 ini perkuliahannya. Saya pikir kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Atau ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada, saya minta tolong kameranya dinyalakan. Saya mau foto untuk bukti kuliah hari ini. Oke, puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Ya, senang bisa melihat wajahnya. Ya, wah, puji Tuhan. Baik, kamu masih di Pujon ya? Kamu di mana, Ngantang? Oh iya ya, masih terus ke atas ya, kok Pujon. Kalau Pujon belum sampai rumah, masih terus ke atas ya. Iya iya, terima kasih. Iya, saya asalnya dari Batu, dari Malang. Jadi Ngantang itu turun ke bawah, Pujon terus di Batu. Saya di Malang, di Jawa Timur. Semoga. Tempat saya itu yang spesialis brand itu loh, Pak. Oh iya 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 iya, iya. Tolong disimpankan ya tirenya, nanti dikirimkan buat teman-teman di sini. Terima kasih. Semoga pandeminya segera berakhir, kita bisa bertemu ya di kampus begitu, sehingga banyak hal ya. Oke, ya saya mau foto sebentar ya, sebentar. Saya foto. Oke, sudah. Terima kasih. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas. Semoga sehat semua. Iya, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih.